Dewi, seorang mahasiswa arkeologi semester akhir yang penuh rasa ingin tahu, menemukan sebuah artikel lama yang membahas mitos hutan larangan di Kampung Waru, sebuah desa terpencil yang hampir terlupakan di sudut negeri. Artikel itu menyebutkan bahwa hutan tersebut konon dihuni oleh makhluk-makhluk gaib yang melindungi suatu peninggalan kuno, sesuatu yang membuat siapapun yang datang tanpa izin terperangkap dalam kutukan abadi. Bagi kebanyakan orang, artikel itu mungkin sekadar kisah lama yang menarik untuk dibaca sepintas. Namun bagi Dewi, artikel ini adalah peluang emas. Ia ingin sekali mengungkap kebenaran di balik kisah-kisah kuno yang sering dianggap tahayul oleh banyak orang. Ia percaya bahwa mungkin ada bukti sejarah yang tersembunyi di balik mitos tersebut, peninggalan budaya atau situs purbakala yang belum ditemukan. Dengan penuh semangat, Dewi mengajak dua teman dekatnya, Jaka dan Lina, untuk ikut serta dalam ekspedisi kecil ini. Jaka adalah teman sekampus yang memiliki rasa humor tinggi dan selalu menganggap enteng hal-hal mistis. Sedangkan Lina adalah gadis pendiam yang cenderung lebih percaya dengan hal-hal gaib, meskipun sering menyembunyikan ketakutannya di balik ekspresi tenangnya. Setelah berdiskusi panjang, akhirnya ketiganya sepakat untuk melakukan perjalanan ke Kampung Waru. Saat mereka berangkat, suasana perjalanan terasa menegangkan. Jalan yang mereka lewati semakin sempit dan terjal. Semakin masuk ke dalam hutan yang semakin rimbun, desa itu tampak terisolasi dari dunia luar, seolah tertinggal dalam waktu. Mereka tiba di kampung tersebut saat senja. Disambut oleh keheningan yang aneh, dan tatapan mata penduduk desa yang terkesan penuh kecemasan. Begitu mereka turun dari mobil, seorang warga desa yang lebih tua, dengan raut wajah serius dan mata dalam yang tajam, mendekati mereka. Pria tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Wira, seorang tetua desa yang terkenal bijak dan dihormati di Kampung Waru. Dengan nada suara yang rendah dan penuh kewaspadaan, Pak Wira langsung mengajukan pertanyaan, "Kalian bukan dari sini, ya? Apa tujuan kalian datang ke kampung kami?" Dewi menjelaskan tentang penelitiannya dan mengutarakan niatnya untuk memasuki hutan larangan. Namun Pak Wira langsung menyela dengan suara yang terdengar tegas dan penuh peringatan. "Hutan itu bukan tempat yang bisa dimasuki sembarangan, nah," katanya dengan tatapan tajam yang menghujam mata Dewi. "Banyak orang yang datang sebelum kalian dan tidak pernah kembali. Hutan itu memiliki penunggu, mereka yang pergi tanpa izin akan membangunkan sesuatu yang tidak boleh terganggu." Dewi mencoba menjelaskan bahwa ia hanya tertarik pada sisi sejarah dan budaya dari hutan itu, bukan pada cerita-cerita mistis. Namun Pak Wira tampak semakin resah. "Mitos atau bukan, hutan larangan adalah tempat yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika," lanjut Pak Wira dengan nada lebih rendah. "Sejak dahulu, desa kami sudah memiliki aturan yang jelas. Siapapun yang masuk ke hutan harus mendapat izin dari tetua, dan kalian bukan dari sini. Kalian tidak akan mendapat izin." Jaka, yang sejak tadi merasa bosan dengan peringatan tersebut, tertawa kecil dan menyahut, "Pak, masa iya kita harus takut dengan cerita-cerita lama? Mungkin yang bikin orang hilang itu cuma mereka nyasarkan." Pak Wira hanya menggeleng sambil menghela napas panjang. "Kalian memang keras kepala," katanya akhirnya. "Kalau begitu, jangan salahkan siapapun kalau terjadi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan." Saat malam tiba, ketiganya memutuskan untuk menginap di sebuah rumah tua yang disewakan oleh warga desa. Rumah itu tampak lusuh, dengan dinding kayu yang berderit setiap kali ada angin bertiup. Suasana di dalam rumah terasa lebih dingin dari biasanya, seolah-olah ada kehadiran yang tidak terlihat yang mengawasi mereka. Jaka masih terus bercanda untuk menghilangkan rasa canggung, tetapi Dewi dan Lina mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sekitar tengah malam, Lina mendengar suara langkah kakek yang pelan di luar kamarnya. Pada awalnya, ia mengira itu hanya suara ranting atau binatang kecil, tetapi suara itu semakin mendekat, hingga terdengar seperti seseorang yang sedang berjalan mengelilingi rumah. "Jaka, Dewi, apa kalian dengar itu?"
bisik Lina sambil mengetuk pintu kamar Dewi. Dewi dan Jaka yang juga mendengar suara itu keluar dari kamar mereka, dan ketiganya mendengarkan dengan seksama. Langkah kaki itu masih terdengar, namun sekarang berpindah ke arah jendela, diikuti suara ketukan pelan yang teratur. Tok, dot dot toka dot 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 tok. Mereka saling berpandangan dengan wajah penuh kecemasan. Jaka, yang biasanya selalu bersikap santai, tampak mulai terganggu. Mungkin cuma angin, atau binatang kecil, katanya, mencoba menenangkan diri. Namun tiba-tiba, suara ketukan itu berhenti, dan berganti menjadi bisikan halus di luar jendela, seperti suara seorang wanita yang memanggil mereka, samar dan mengerikan. Pergilah. Pergilah dari sini. Lina langsung membeku ketakutan, sementara Dewi yang penasaran mencoba mendekat ke jendela. Namun ketika ia menyingkap tirai, tidak ada siapapun di sana, hanya bayangan gelap pepohonan yang bergoyang diterpa angin malam. Kegelapan malam terasa lebih pekat, dan suara bisikan itu lenyap begitu saja. Keesokan harinya, mereka bertemu lagi dengan Pak Wira. Di tepi desa, Pak Wira tampak lebih serius dari sebelumnya. Matanya memancarkan kekhawatiran yang mendalam. "Apakah kalian masih berniat masuk ke hutan itu?" tanyanya tajam. Dewi merasa ragu sejenak, tetapi rasa penasarannya terlalu besar. "Pak, kami datang untuk mencari tahu kebenaran. Tolong beri kami petunjuk. Mungkin kami bisa lebih berhati-hati." Pak Wira mendesah panjang. "Kalian keras kepala," katanya pelan. "Baiklah, aku akan memberikan sesuatu. Namun ingatlah ini, jika kalian melanggar aturan ini, kalian tidak akan kembali." Pak Wira menyerahkan sebuah jimat kecil yang terbuat dari kain tua dan manik-manik kayu yang sudah kusam. "Jimat ini akan melindungi kalian, tetapi hanya sampai batas tertentu. Jika kalian mendengar bisikan atau suara langkah kaki, segera berhenti dan kembalilah. Jangan ikuti suara itu." Sekeras apapun panggilannya, ketiganya menerima jimat itu dengan hati-hati, namun tetap tak bisa mengusir rasa penasaran. Mereka berjanji untuk mengikuti aturan Pak Wira, tetapi dalam hati mereka, masing-masing memiliki niat dan alasan sendiri untuk melangkah lebih jauh. Saat mereka meninggalkan desa dan mulai masuk ke dalam hutan, ketiganya tak menyadari bahwa ada sesuatu yang mengikuti langkah mereka dari balik pepohonan. Bayangan-bayangan gelap yang bergerak cepat dan bersembunyi di antara ranting dan dedaunan, seolah menanti mereka masuk lebih dalam, lebih dekat, hingga mereka tak lagi bisa kembali. Pagi itu, ketiganya bersiap-siap untuk memasuki hutan larangan, membawa bekal makanan, senter, dan beberapa peralatan sederhana yang mereka rasa cukup untuk eksplorasi. Meski dalam hati mereka masih terngiang peringatan Pak Wira, rasa penasaran yang menggebu mengalahkan rasa takut yang mulai menjalari hati mereka. Begitu memasuki hutan, hawa aneh langsung menyergap mereka. Kabut tipis menyelimuti pepohonan, memberi kesan suram yang berbeda dari hutan-hutan biasa yang pernah mereka kunjungi. Udara di sana terasa dingin, lebih dingin dari seharusnya, padahal matahari masih terlihat di langit. Pepohonan menjulang tinggi, cabang dan ranting-rantingnya melintang, menciptakan dinding-dinding gelap yang menutup sebagian besar cahaya. Bahkan kicauan burung dan suara hewan hutan lainnya seakan lenyap di keheningan yang mendalam. Mereka bertiga berjalan beriringan, mencoba untuk tetap bersama dan waspada. Dewi berjalan di depan, meneliti sekitar dengan seksama sambil mencatat di buku kecilnya. Sesekali mengambil gambar dengan kamera. Jaka, yang biasanya paling ceria, mulai merasa sedikit gugup. Sementara Lina berulang kali melihat ke belakang, seolah merasakan sesuatu yang tidak kasat mata mengikuti mereka dari kejauhan. "Cuma hutan biasa," kata Jaka mencoba menyemangati dirinya sendiri, namun suaranya terdengar pelan, seakan kata-kata itu pun direnggut oleh keheningan hutan. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka semua berhenti seketika. Sebuah altar batu tua yang tersembunyi di balik semak-semak. Altar itu penuh dengan ukiran-ukiran aneh yang sudah lapuk dimakan waktu. Di sekeliling altar terdapat bunga-bunga layu dan sisa-sisa dupa yang sudah menghitam.
Terlihat pula simbol-simbol yang asing bagi mereka, simbol yang sepertinya berasal dari bahasa kuno yang tidak mereka kenali. Dewi segera berjongkok, memotret altar tersebut dari berbagai sudut. "Ini luar biasa," katanya penuh antusias. "Altar seperti ini biasanya digunakan untuk ritual-ritual kuno. Tapi kenapa dibiarkan di sini, terbengkalai tanpa dijaga?" Jaka yang melihat ekspresi Dewi mendadak tersenyum, mencoba mencairkan suasana. Mungkin ini peninggalan orang-orang kuno yang punya selera dekorasi menyeramkan. Namun, Lina justru merasa semakin tidak nyaman. Tatapannya tertuju pada ukiran-ukiran di altar itu, terutama pada satu simbol di bagian tengah yang berbentuk lingkaran dengan garis-garis rumit menyerupai mata. "Dewi, aku rasa kita tidak seharusnya berada di sini. Simbol-simbol ini sepertinya memang ada sesuatu yang menjaganya." Dewi hanya tersenyum tipis. "Ayolah, Lina, jangan terlalu terbawa suasana. Ini hanya tempat tua yang penuh dengan sejarah. Mungkin ada penjelasan rasional di balik semua ini." Setelah meninggalkan altar, suasana hutan semakin mencekam. Semakin dalam mereka melangkah, semakin mereka merasakan bahwa pepohonan seakan menyempit, menyekat jalan mereka. Suara ranting yang patah dan daun-daun yang bergesekan terdengar sama. Namun, mereka tidak bisa melihat apa atau siapa yang menyebabkan suara itu. Perasaan diikuti semakin kuat, dan kegelapan di antara pohon-pohon tampak bergerak, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang menghilang setiap kali mereka mencoba menatapnya. Lina mulai ketakutan, kakinya gemetar dan napasnya memburu. "Kalian, apakah kalian merasakan sesuatu?" bisiknya, berusaha menahan rasa takut yang kini menguasai dirinya. Dewi berusaha menguatkan Lina, meski ia sendiri mulai merasa cemas. "Mungkin cuma perasaanmu, Lina. Hutan memang bisa menakutkan kalau terlalu sunyi. Ayo, kita teruskan saja. Kita sudah terlalu jauh untuk kembali sekarang." Namun Jaka, yang biasanya suka bercanda, justru tampak semakin serius. Matanya menatap lurus ke arah semak-semak di belakang mereka. "Dewi, Lina, aku rasa Lina benar. Sepertinya ada sesuatu yang mengikuti kita." Dewi menoleh, dan saat itu pula terdengar suara tawa lirih yang terdengar sangat dekat, seperti suara seorang wanita yang sedang menahan tawa. Mereka bertiga membeku, tubuh mereka mendadak kaku. Suara itu perlahan menghilang. Namun kemudian berganti menjadi bisikan pelan yang entah dari mana asalnya. "Apa yang kalian cari di sini?" Suara itu terdengar menggema di telinga mereka, padahal tidak ada siapapun di sekitar. Suara itu terdengar seolah-olah berasal dari dalam pikiran mereka sendiri, namun juga terasa nyata di udara. Mereka saling berpandangan. Wajah mereka dipenuhi rasa takut. Ketegangan semakin meningkat saat mereka menyadari bahwa jalan di depan mereka tiba-tiba berubah. Tempat yang seharusnya menjadi jalur keluar hutan kini hanya menunjukkan pohon-pohon besar yang tampak asing. Seakan-akan hutan itu sendiri menyesuaikan wujudnya untuk menyesatkan mereka. "Aku rasa kita tersesat," kata Lina dengan suara gemetar. Dewi berusaha menenangkan Lina dan Jaka. Meski dalam hatinya ia mulai panik. Ia melihat kompasnya, namun jarumnya berputar-putar tidak karuan, seolah terganggu oleh kekuatan yang tidak terlihat. Ia kemudian membuka peta yang telah disiapkannya. Tetapi medan di sekitar mereka sama sekali tidak sesuai dengan yang tertera di peta. Mereka sudah berjalan sesuai rencana, tetapi kini mereka berada di tempat yang asing dan tampak lebih dalam dari perkiraan. Jaka mulai panik. "Kita tidak bisa terus begini. Harusnya kita sudah sampai ke tepi hutan jika mengikuti peta ini." Dewi mulai merasa bersalah. Keingintahuannya kini membawa mereka ke dalam bahaya yang tak terduga. "Aku juga tidak tahu, Jaka. Peta ini seharusnya benar. Aku sudah mempelajarinya, tetapi mungkin ada sesuatu yang kita lewatkan." Tiba-tiba, di kejauhan, mereka melihat sebuah cahaya samar yang berkelap-kelip di antara pepohonan. Cahaya itu tampak seperti api kecil, seperti lentera yang digantung di pohon, dengan harapan bahwa mungkin ada orang lain yang bisa membantu mereka keluar dari hutan.
Dewi mengajak teman-temannya untuk mendekati cahaya itu. Namun, semakin dekat mereka melangkah, cahaya itu seakan semakin menjauh. Rasa takut mulai menjalari mereka. Namun di saat yang sama, rasa ingin tahu Dewi semakin membesar. Ayo kita ikuti. Mungkin itu jalan keluar atau seseorang yang bisa membantu. Jaka dan Lina mengikuti Dewi. Meskipun firasat mereka mengatakan untuk tidak mendekati cahaya itu, ketika mereka akhirnya mencapai sumber cahaya, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan di depan mereka. Terdapat sebuah pohon tua dengan dahan yang menggantung rendah di dahan-dahan itu. Ada kain-kain putih kecil tergantung, terikat membentuk simpul seperti boneka-boneka kecil. Boneka-boneka itu berjumlah puluhan, dan setiap boneka memiliki wajah yang aneh. Tercoret garis-garis merah yang tampak seperti darah kering. Di bawah boneka-boneka itu terdapat susunan batu yang membentuk lingkaran, seperti sebuah tempat persembahan. Di dalam lingkaran itu terdapat koin-koin tua yang tampak berkarat, dan sehelai kain merah yang sudah usang. Lina langsung merasa mual. Ia menggenggam erat tangan Jaka, tubuhnya gemetar hebat. Dewi, kita harus pergi, ini bukan tempat kita. Tetapi Dewi merasa terhipnotis oleh pemandangan itu. Ini luar biasa. Mungkin ini ritual kuno yang berhubungan dengan altar tadi. Kita mungkin sedang berada di tengah situs budaya yang belum pernah ditemukan. Namun, suara tawa yang mereka dengar sebelumnya kini terdengar lagi, lebih keras dan lebih dekat, seolah suara itu berasal dari boneka-boneka tersebut. Tawa itu menggema di sekeliling mereka, dan suara langkah kaki berat mulai terdengar mendekat dari berbagai arah. Mereka bertiga berdiri terpaku di tempatnya, tidak bisa bergerak, saat sebuah bayangan besar tampak berjalan pelan dari balik pepohonan. Bayangan itu memiliki wujud yang samar, namun tinggi dan kurus dengan rambut yang panjang, bergoyang tertiup angin seolah-olah sedang melayang. Mata sosok itu bersinar merah, dan wajahnya hanya terlihat sekilas, menyeringai dengan senyum lebar yang tidak wajar. Dewi, Jaka, dan Lina hanya bisa menatap dalam ketakutan. Tubuh mereka kaku dan tak mampu bergerak. Ketiganya kini menyadari bahwa mereka tidak sedang sendirian di hutan ini, dan apapun yang berada di sini bukanlah sesuatu yang ingin mereka temui. Dengan suara rendah yang terdengar seperti bisikan dari balik liang kubur, sosok itu berbicara, "Kenapa kalian datang tanpa izin?" Mereka bertiga berdiri kaku di hadapan sosok tersebut. Rasa takut merasuk sampai ke tulang, dan seluruh tubuh mereka terasa seperti diikat oleh bayangan hutan yang gelap. Sosok itu tinggi, kurus, dengan rambut panjang yang melayang liar di sekeliling wajahnya, menatap mereka dengan mata merah membara. Senyum lebar yang menghiasi wajahnya lebih mirip seringai menakutkan. Sosok itu beringsut mendekat, langkah-langkahnya pelan, namun pasti, hingga akhirnya jarak mereka hanya beberapa meter. Dewi merasakan napasnya tercekat. Jaka gemetar dan melangkah mundur dengan gugup. Namun tiba-tiba sosok tersebut berhenti, menatap mereka dengan pandangan tajam, seolah sedang mengamati tamu tak diundang di wilayah kekuasaannya. "Apa yang kalian cari di sini?" Suara sosok itu terdengar seperti bisikan, namun cukup jelas menggema di telinga mereka. Suaranya penuh dengan nada ancaman, seolah-olah setiap kata mengandung bahaya yang tersembunyi. Dewi berusaha mengumpulkan keberaniannya. Kami hanya ingin belajar, mencari tahu tentang sejarah tempat ini," katanya dengan suara bergetar. Namun seketika, mata sosok itu menyala lebih terang, membuat Dewi merasa kata-katanya adalah sebuah kesalahan besar. "Hutan ini bukan untuk diusik, bukan untuk dijadikan bahan rasa penasaran," jawab sosok itu. Nadanya penuh amarah. "Kalian telah melanggar aturan, dan harga atas pelanggaran ini adalah jiwa kalian." Dewi, Jaka, dan Lina merasa ketakutan yang luar biasa. Mereka mencoba mundur pelan-pelan. Namun begitu mereka berbalik untuk lari, sosok itu lenyap dari pandangan mereka. Hutan yang tadi sunyi, kini terasa hidup. Suara langkah kaki terdengar di mana-mana. Ranting-ranting pohon seperti bergerak sendiri, membentuk bayang-bayang gelap yang mengepung mereka dari segala arah.
Mereka bertiga berlari sekuat tenaga, menembus semak-semak dan pepohonan, berharap dapat keluar dari kegelapan hutan ini. Namun, tak peduli seberapa jauh mereka melangkah, mereka selalu kembali ke tempat yang sama di depan pohon, dengan boneka-boneka tergantung dan altar batu yang mereka temukan sebelumnya. Lingkaran batu itu seakan memancarkan energi aneh, yang membuat mereka tersedot kembali ke tempat itu. Dewi mulai panik, jantungnya berdetak kencang. Ia memandang boneka-boneka yang tergantung dengan tatapan ngeri, menyadari bahwa mungkin benda-benda ini adalah bagian dari kutukan yang mencegah mereka keluar. Lina mulai menangis, kelelahan, dan ketakutan menguasainya. Kita tidak akan pernah keluar dari sini. Ini semua salah kita. Kenapa kita tidak mendengarkan Pak Wira? Jaka meremas pundak Lina, mencoba menenangkannya meskipun ia sendiri ketakutan. Tenang, Lina, kita pasti bisa keluar dari sini. Mungkin ini hanya ilusi, atau semacam permainan pikiran. Namun di tengah kepanikan mereka, Dewi teringat pada jimat yang diberikan Pak Wira. Ia segera merogoh saku jaketnya, dan menggenggam jimat tersebut. Jimat itu terasa hangat di tangannya, seolah memberikan sedikit harapan di tengah kegelapan. Jimat ini mungkin bisa membantu kita, katanya, mencoba menenangkan dirinya dan teman-temannya. Pak Wira bilang jimat ini bisa melindungi kita, mungkin dengan cara yang tidak kita pahami. Mereka bertiga menggenggam jimat tersebut, memejamkan mata, dan berdoa dalam hati, agar kutukan di hutan ini tidak mencelakai mereka. Rasa takut yang selama ini mengekang tubuh mereka perlahan mereda, digantikan oleh perasaan tenang dan hangat yang berasal dari jimat itu. Setelah beberapa menit memejamkan mata dan berdoa, mereka membuka mata dan mendapati bahwa hutan di sekitar mereka tampak sedikit berubah. Kabut yang tadinya tebal mulai berangsur menipis, dan di antara pepohonan mereka bisa melihat secercah cahaya yang seolah mengarah ke suatu tempat. Lihat cahaya itu. Mungkin itu jalan keluar, bisik Lina dengan nada penuh harapan. Mereka bertiga segera berlari menuju arah cahaya tersebut, berharap bahwa itu adalah petunjuk untuk keluar dari hutan. Setelah berlari dengan kecepatan penuh, mereka akhirnya tiba di tepi hutan. Napas mereka memburu, dan keringat mengucur deras. Mereka menemukan diri, mereka berdiri di dekat desa, tepat di depan rumah Pak Wira. Pak Wira sudah berdiri di sana, seolah telah menunggu mereka sejak lama. Wajahnya tampak tegang, matanya memancarkan rasa khawatir yang mendalam. Kalian kembali. Syukurlah, katanya dengan nada lega, meski raut wajahnya masih dipenuhi kecemasan. Dewi, Jaka, dan Lina mendekati Pak Wira. Tubuh mereka lemas dan ketakutan masih menyelimuti hati mereka. Dewi akhirnya membuka mulut. Suaranya bergetar. Pak, apa yang sebenarnya terjadi di sana? Siapa sosok yang kami temui di hutan itu? Pak Wira menghela napas panjang, menatap mereka satu persatu dengan tatapan serius. Itu adalah penjaga hutan larangan. Di hutan itu banyak roh dan entitas yang melindungi tempat-tempat kuno. Mereka tidak suka diganggu, terutama oleh orang asing yang tidak memahami aturan. Tapi kami hanya ingin tahu tentang sejarah, Pak. Sela Dewi. Sejarah di hutan itu lebih dari sekadar cerita, jawab Pak Wira. Hutan itu adalah tempat di mana banyak roh penasaran berkumpul. Altar dan boneka-boneka yang kalian lihat di sana adalah bagian dari ritual kuno yang dilakukan oleh nenek moyang kami untuk menenangkan roh-roh tersebut. Kalian tidak seharusnya mendekat, karena setiap simbol, setiap benda, memiliki kekuatan dan kutukannya sendiri. Pak Wira melanjutkan, sekarang setelah kalian masuk, kalian akan selalu terikat dengan tempat itu. Hutan itu tidak akan melupakan kalian, dan kalian mungkin akan mengalami hal-hal aneh yang akan mengingatkan kalian pada malam ini. Namun, jimat yang kalian bawa akan memberikan perlindungan sejauh mungkin. Tetapi hanya jika kalian berhati-hati dan tidak kembali lagi ke sana. Lina merasakan tubuhnya lemas mendengar perkataan Pak Wira. Rasa takut kembali menghantamnya. Jadi, apakah kita akan selalu dihantui oleh sosok itu? Pak Wira menatap mereka dengan penuh belas kasihan.
Hutan itu telah mengawasi kalian. Kalian mungkin tidak melihat sosok itu lagi secara langsung, tetapi jejak kutukan itu sudah melekat pada kalian. Selama kalian tidak mencoba kembali, mungkin kalian akan aman. Tetapi sekali saja kalian terpanggil kembali ke sana, kalian tidak akan bisa kembali. Dewi, Jaka dan Lina berpandangan satu sama lain. Meskipun mereka selamat dari pengalaman menyeramkan ini, perasaan tidak nyaman terus menghantui mereka. Mereka merasa seolah-olah bayangan hutan dan sosok penjaga itu kini menyatu dengan kehidupan mereka. Mengikuti dari kejauhan, namun selalu ada di balik setiap sudut. Malam demi malam berlalu setelah kejadian itu, namun ketiganya mulai mengalami kejadian-kejadian aneh yang membuat mereka merasa dihantui. Dewi sering mendengar suara bisikan di kamarnya, seolah seseorang memanggilnya dari balik jendela. Lina terkadang melihat bayangan gelap melintas di sudut matanya, bayangan yang menghilang begitu ia mencoba menatapnya. Jaka, yang selalu skeptis, kini mulai mengalami mimpi-mimpi buruk tentang sosok penjaga hutan yang menyeramkan, dengan mata merah menyala yang menatapnya tanpa berkedip. Mereka sadar bahwa pengalaman di hutan itu bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah kutukan yang perlahan menghantui mereka. Meskipun mereka berusaha menjalani hidup seperti biasa, kehadiran dari sosok penjaga itu selalu terasa. Seolah menunggu saat yang tepat untuk menagih harga atas pelanggaran mereka. Dan ketika malam tiba, saat keheningan menelan suara, mereka tahu bahwa di suatu tempat, sosok itu masih mengawasi mereka, menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali. Sejak malam yang mencekam di hutan larangan, hidup Dewi, Jaka dan Lina tidak pernah lagi sama. Mereka menjalani hari-hari dengan kegelisahan yang terus membayangi, merasa bahwa kutukan dari hutan itu mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Dewi yang biasanya ceria kini sering terlihat termenung. Mata sayunya tampak lelah seakan kurang tidur di malam hari. Ia mendengar suara-suara aneh bisikan lembut yang memanggil namanya dari sudut gelap kamarnya. Setiap kali ia berusaha mencari sumber suara, hanya ada keheningan. Hatinya diliputi rasa takut yang membuatnya merasa terjebak dalam mimpi buruk tanpa akhir. Di rumah, Lina mulai mengalami hal-hal aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Pintu kamar sering terbuka sendiri meskipun ia sudah menguncinya dengan rapat. Beberapa kali ia merasakan seperti ada tangan dingin yang menyentuh bahunya dari belakang. Namun saat ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Ia selalu merasa diawasi, seakan ada sosok tak terlihat yang mengikutinya di setiap langkah. Jaka yang awalnya berusaha tetap tenang kini mulai merasa ketakutan. Pada malam hari, ia bermimpi buruk yang sama berulang kali. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah hutan larangan, dikelilingi oleh bayangan hitam dengan mata merah menyala yang terus menatapnya tanpa berkedip. Di tengah kerumunan bayangan itu, sosok penjaga hutan dengan senyuman menyeramkan melangkah mendekatinya. Suara beratnya menggong di telinga Jaka. "Kenapa kau kembali?" Kehidupan sehari-hari mereka perlahan-lahan berubah menjadi ketakutan tanpa henti. Seakan ada sesuatu yang mengikat mereka pada hutan itu, membuat mereka tidak bisa lari dari kutukan yang kini menguasai mereka. Kegelisahan semakin memburuk, hingga suatu hari Dewi mengusulkan untuk mencari jawaban. "Kita harus mencari cara untuk mengakhiri ini," kata Dewi pada Lina dan Jaka, saat mereka berkumpul di kafe kecil yang sepi. Wajah mereka tampak pucat, mata mereka menunjukkan kelelahan yang amat sangat. "Bagaimana caranya?" tanya Lina lirih. "Kita bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya kita hadapi. Pak Wira pasti tahu sesuatu. Dia yang pertama kali memperingatkan kita tentang hutan itu. Mungkin dia tahu cara untuk menghapus kutukan ini," jawab Dewi penuh keyakinan. Jaka mengangguk setuju, meskipun ketakutan masih membayang di matanya. "Baiklah, kita temui Pak Wira. Ini mungkin satu-satunya cara." Malam itu, mereka bertiga pergi ke rumah Pak Wira dengan perasaan campur aduk. Meski ketakutan menyelimuti mereka, harapan untuk mengakhiri semua ini menguatkan langkah kaki mereka. Pak Wira menyambut mereka dengan tatapan serius.
seakan sudah mengetahui alasan mereka datang. "Aku tahu kenapa kalian di sini," ujar Pak Wira tanpa basa-basi. Ia mempersilakan mereka duduk di ruang tamunya yang sederhana, dengan beberapa foto-foto lama tergantung di dinding. Dewi yang merasa putus asa segera membuka mulut. "Pak, kami merasa dihantui oleh sesuatu, apapun yang ada di hutan itu. Sepertinya tidak akan membiarkan kami pergi." Pak Wira menghela napas panjang, menatap mereka dengan tatapan penuh iba. "Aku sudah mengingatkan kalian untuk tidak mendekati hutan itu. Hutan larangan bukan hanya sekadar hutan biasa. Ia adalah tempat bagi roh-roh kuno yang menjaga keseimbangan antara dunia kita dan dunia mereka." "Lalu apa yang bisa kami lakukan?" tanya Lina. Suaranya bergetar penuh harap. Pak Wira bangkit, berjalan pelan menuju sebuah lemari tua di pojok ruangan. Ia mengeluarkan sebuah kitab kuno dengan sampul yang sudah usang, diikat dengan tali anyaman berwarna merah. "Ini adalah kitab kuno yang diwariskan keluargaku secara turun-temurun. Di dalamnya ada ritual pemulihan untuk menenangkan roh-roh penjaga. Namun, ritual ini berbahaya dan harus dilakukan dengan benar, atau kalian akan terjebak dalam kutukan yang lebih parah." Mereka bertiga mendengarkan dengan cemas saat Pak Wira mulai menjelaskan tentang ritual tersebut. Untuk menyelesaikan ritual, mereka harus kembali ke hutan larangan saat bulan purnama, membawa beberapa benda tertentu sebagai persembahan: bunga 7 rupa, sebutir telur hitam, dan segumpal tanah dari halaman rumah masing-masing. Benda-benda ini simbolis. Mereka melambangkan hubungan kalian dengan dunia nyata. Ketika roh-roh di hutan melihat kalian memberikan persembahan ini, mungkin mereka akan melepaskan kalian dari ikatan hutan itu. Jelas Pak Wira. Jaka tampak ragu. "Pak, apakah ini benar-benar akan berhasil?" Pak Wira menatapnya tajam. "Ini satu-satunya cara yang kita miliki. Tapi ingat, ritual ini sangat berbahaya. Jika kalian tidak kuat, kutukan itu bisa menjadi lebih buruk." Hari-hari berikutnya, mereka mulai mengumpulkan benda-benda yang dibutuhkan untuk ritual. Masing-masing dari mereka menggali segumpal tanah dari halaman rumah mereka, mencari telur hitam yang sulit ditemukan, serta mengumpulkan bunga 7 rupa dari pasar. Persiapan ini tidak mudah, apalagi ketika mereka masih sering dihantui oleh sosok-sosok tak kasat mata yang mengintai mereka dari bayang-bayang. Pada malam sebelum bulan purnama, ketakutan mereka memuncak. Dewi merasakan kehadiran sosok misterius di kamarnya, sesuatu yang mengawasi setiap gerakannya dengan tatapan merah menyala. Lina mendapati boneka kecil tergantung di depan pintu rumahnya, menyerupai boneka-boneka yang pernah mereka lihat di hutan. Sementara Jaka terus bermimpi buruk, kali ini lebih intens, seolah-olah sosok penjaga itu semakin mendekat dan mengulurkan tangan untuk menariknya. Namun, mereka tahu bahwa satu-satunya jalan keluar adalah dengan menyelesaikan ritual yang telah disiapkan. Pada malam bulan purnama, mereka kembali ke hutan larangan. Hutan itu tampak lebih gelap dan lebih mencekam dibanding sebelumnya. Angin bertiup kencang, membawa suara bisikan yang entah dari mana asalnya. Cahaya bulan purnama hanya sedikit menembus kegelapan pepohonan, membuat suasana semakin seram. Dengan hati yang dipenuhi ketegangan, mereka berjalan menuju altar batu yang mereka temukan sebelumnya. Saat mereka tiba di sana, suasana di sekitar altar terasa berat dan mencekam. Udara terasa lebih dingin, dan suara bisikan semakin jelas di telinga mereka, memanggil nama mereka satu persatu. Mereka segera menyiapkan persembahan sesuai dengan petunjuk Pak Wira. Masing-masing dari mereka meletakkan tanah dari rumah mereka, bunga 7 rupa, dan telur hitam di atas altar. Dewi membaca doa dari kitab yang diberikan Pak Wira. Suaranya bergetar dan penuh kekhawatiran. Ketika doa terakhir terucap, angin berhenti, dan hutan menjadi hening. Hening yang luar biasa, seolah-olah seluruh alam menahan napas. Ketiganya memandang sekeliling, berharap bahwa ritual ini berhasil, dan mereka bisa pergi dengan selamat. Namun, tiba-tiba terdengar tawa pelan yang mengerikan. Sosok penjaga hutan muncul di antara pepohonan, lebih dekat dari sebelumnya, dengan senyuman lebar yang terlihat semakin menyeramkan dalam cahaya bulan.
Matanya yang merah membara menatap mereka, membuat mereka merasa seperti terperangkap. Apakah kalian pikir kutukan ini bisa dihilangkan begitu saja? Suara sosok itu terdengar berat dan penuh ancaman. Dewi, Jaka dan Lina gemetar ketakutan. Mereka merasa napas mereka tercekat. Tubuh mereka tidak bisa bergerak, seolah-olah telah diikat oleh bayangan-bayangan dari hutan. Kalian telah melanggar batas dan memasuki wilayah yang seharusnya tidak kalian jamah. Persembahan kalian tidak cukup untuk menebus pelanggaran ini. Sosok itu melangkah lebih dekat. Tangannya terulur ke arah mereka. Jari-jarinya panjang dan kurus, berbalut bayangan gelap yang menari-nari. Mereka bertiga mencoba mundur, namun kaki mereka tidak bisa bergerak. Hutan itu seolah-olah menahan mereka di tempatnya. Sementara sosok penjaga semakin mendekat, senyuman menyeramkan menghiasi wajahnya. Namun tiba-tiba, dari belakang mereka terdengar suara Pakwira yang lantang mengucapkan doa. Dalam bahasa kuno, Pakwira muncul dengan membawa lentera tua yang bercahaya terang, membentuk lingkaran cahaya di sekitar mereka. Sosok penjaga itu tampak mundur, wajahnya berubah penuh kebencian. Kembalilah ke tempatmu, roh penjaga. Mereka adalah anak-anak yang tidak tahu. Biarkan mereka pergi. Sarupa, Pakwira terus mengucapkan mantra-mantra dalam bahasa kuno dengan suara yang semakin lantang, menantang sosok penjaga hutan. Lentera tua yang ia bawa memancarkan cahaya terang yang perlahan-lahan memaksa sosok penjaga untuk mundur ke dalam kegelapan. Dewi, Jaka, dan Lina masih berdiri kaku, tertegun antara kelegaan dan ketakutan yang tak tertahankan. Tubuh mereka terasa lemas, namun kehadiran Pakwira memberi sedikit harapan di tengah kengerian yang mereka alami. Sosok penjaga itu, yang awalnya tampak begitu kuat dan mengintimidasi, kini mulai tampak lemah. Bayang-bayangnya perlahan memudar, hingga akhirnya lenyap ke dalam kegelapan hutan. Hutan itu kembali sunyi, hanya terdengar suara napas berat mereka yang masih mencoba menenangkan diri. Pakwira menurunkan lentera dan menatap ketiganya dengan tatapan penuh keprihatinan. Aku sudah mengingatkan kalian, katanya dengan suara yang syarat emosi. Hutan ini bukan tempat bagi mereka yang tidak tahu batas. Kalian sudah sangat beruntung bisa kembali dari sana. Dewi, yang masih terguncang, akhirnya memberanikan diri bertanya, Pak, kenapa sosok itu begitu marah pada kami? Kami tidak bermaksud merusak apapun. Pakwira menghela napas panjang. Hutan ini dijaga oleh entitas kuno yang melindungi rahasia dan energi yang sudah ada sejak zaman leluhur kita. Ketika kalian memasuki tempat ini tanpa izin, apalagi mendekati altar dan simbol-simbol suci, itu dianggap sebagai pelanggaran besar. Roh-roh di sana merasa terganggu, dan itulah yang menimbulkan amarah mereka. Tapi, apakah kutukan ini sudah benar-benar selesai? Tanya Lina dengan suara yang masih bergetar. Pakwira menatap mereka satu persatu dengan tatapan serius. Kutukan ini tidak mudah dihapus. Aku telah membantumu menenangkan sosok penjaga itu untuk sementara. Namun jejak kalian telah terekam oleh hutan ini. Aku tidak bisa menjamin bahwa kalian sepenuhnya aman. Mungkin hutan itu akan terus mengingat kalian, dan entah kapan kutukan itu bisa kembali menghampiri kalian. Mereka bertiga merasa jantung mereka berdetak lebih kencang, menyadari bahwa mungkin mereka tidak pernah benar-benar bisa lepas dari bayangan hutan itu. Malam itu, mereka kembali ke rumah masing-masing dengan perasaan campur aduk. Meskipun berhasil keluar dari hutan, ketiganya tidak bisa menghilangkan rasa takut yang terus membayangi mereka. Selama beberapa hari, mereka mencoba menjalani hidup seperti biasa. Meski bayangan sosok penjaga hutan dan suara bisikan aneh terkadang masih menghantui mereka, Dewi mulai mengalami mimpi-mimpi buruk yang membuatnya terbangun di tengah malam dengan tubuh penuh keringat. Dalam mimpinya, ia selalu berada di tengah hutan larangan, dikelilingi oleh bayangan hitam dan suara-suara bisikan yang menyeramkan. Setiap kali ia mencoba melarikan diri, kakinya seolah terikat, dan dari kegelapan, sosok penjaga hutan muncul, memandangnya dengan mata marah menyala. Jaka pun tidak luput dari teror. Beberapa kali, ia merasakan seperti ada sesuatu
yang mengawasinya di malam hari. Terkadang, ia mendengar suara langkah kaki di lorong rumahnya, atau suara bisikan lembut yang memanggil namanya dari balik jendela. Setiap kali ia memeriksa, tidak ada siapapun di sana. Hanya bayangan gelap yang melintas di sudut matanya. Lina, yang awalnya sangat ketakutan, mencoba menjalani kehidupan normal dengan berfokus pada kegiatan sekolah dan menghindari hal-hal berbau mistis. Namun, rasa gelisah terus menghantuinya. Ia sering merasakan tangan dingin menyentuh bahunya di saat-saat tak terduga. Seolah-olah sosok penjaga hutan masih mengikutinya di setiap langkah. Suatu malam, ketiganya memutuskan untuk bertemu lagi di cafe kecil di dekat sekolah mereka. Mereka menceritakan pengalaman masing-masing dan menyadari bahwa mereka semua mengalami kejadian-kejadian aneh yang serupa. Aku tidak tahan lagi. Setiap malam, aku merasa seperti ada yang mengawasi, keluh Dewi dengan mata lelah. Aku juga. Aku merasa kutukan itu masih ada, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tambah Jaka, menggenggam cangkir kopinya dengan gemetar. Lina memandang mereka dengan ekspresi cemas. Pak Wira bilang hutan itu akan selalu mengingat kita. Tapi, apakah benar-benar tidak ada cara untuk lepas dari ini semua? Mereka bertiga terdiam, merenungi kata-kata Lina. Rasa takut dan keputusasaan memenuhi hati mereka. Hingga akhirnya Dewi mengusulkan sesuatu yang nekat. Kita harus kembali lagi, katanya dengan suara bergetar, namun penuh tekad. Kembali ke hutan itu? Tanya Jaka tak percaya. Apa kau sudah gila, Dewi? Kita hampir saja tidak selamat waktu itu. Tapi ini satu-satunya cara. Kita harus kembali dan mencari tahu lebih banyak tentang roh-roh penjaga itu. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk menenangkan mereka secara permanen. Kita tidak bisa hidup dalam ketakutan selamanya, jawab Dewi dengan penuh keberanian. Meskipun takut, Jaka dan Lina akhirnya setuju. Mereka tahu bahwa hanya dengan menghadapi ketakutan mereka, mungkin mereka bisa melepaskan diri dari kutukan ini sekali untuk selamanya. Beberapa malam kemudian, mereka kembali ke hutan larangan dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan tekad. Kali ini, mereka membawa berbagai macam perlengkapan, termasuk lentera, jimat-jimat pelindung dari Pak Wira, dan beberapa bahan persembahan tambahan seperti dupa dan minyak cendana. Malam itu lebih gelap dari biasanya, dan kabut tebal menyelimuti hutan. Suara-suara aneh terdengar dari segala arah, seolah-olah roh-roh penjaga hutan sudah menanti kedatangan mereka. Mereka berjalan pelan menuju altar batu yang sama. Kali ini, mereka tidak lagi merasa seperti tamu yang tak diundang. Mereka datang dengan maksud untuk memohon ampun dan menebus kesalahan mereka. Di hadapan altar, mereka menyalakan dupa dan minyak cendana, sambil mengucapkan doa-doa yang diajarkan oleh Pak Wira. Kabut tebal semakin menyelimuti mereka, dan udara semakin dingin. Namun mereka bertahan, bertekad untuk menyelesaikan ritual ini. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki mendekat dari balik pepohonan. Sosok penjaga hutan kembali muncul. Kali ini, wajahnya tampak lebih marah, namun sekaligus penuh rasa ingin tahu. Mata merahnya menyala dalam kegelapan, menatap mereka dengan intens. Dewi memberanikan diri berbicara. Kami datang bukan untuk mengganggu lagi. Kami datang untuk meminta maaf dan menebus kesalahan kami. Sosok penjaga itu terdiam. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun, namun sorot matanya masih penuh kengerian. Setelah beberapa saat, ia membuka mulut dan berkata dengan suara yang bergaung di tengah hutan, "Kalian telah mencemari tanah ini. Apa yang membuat kalian berpikir bahwa permintaan maaf saja cukup?" Jaka mengeluarkan benda terakhir yang mereka bawa. Sebuah kotak kayu berisi rambut dan kuku mereka yang dipotong khusus sebagai simbol penebusan diri. Ia meletakkannya di atas altar, sesuai dengan instruksi terakhir yang diberikan oleh Pak Wira. "Ini adalah bagian dari diri kami," ujar Jaka dengan suara gemetar. "Sebagai simbol penyerahan dan penebusan, kami serahkan ini pada hutan dan pada para penjaganya. Kami berjanji tidak akan pernah kembali dan tidak akan pernah melanggar batas lagi."
Sosok penjaga itu menatap persembahan mereka dengan penuh perhatian. Setelah beberapa saat yang terasa sangat lama, sosok itu akhirnya mengangguk pelan, seolah menerima penawaran mereka. Bayangan-bayangan gelap yang mengelilingi mereka perlahan-lahan memudar, dan keheningan menyelimuti hutan. Sebelum menghilang sepenuhnya, sosok penjaga itu berkata, "Pergilah, dan jangan pernah kembali. Hutan ini kini akan melupakan kalian. Namun kalian juga harus melupakan hutan ini. Jika tidak, kalian akan memanggil kami kembali." Dengan kata-kata itu, sosok penjaga menghilang dalam kabut, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang sunyi. Pagi hari setelah kejadian itu, mereka bertiga kembali ke desa dengan perasaan lega yang luar biasa. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka merasa damai. Tidak ada lagi bisikan di malam hari, tidak ada lagi bayangan yang mengintai, dan mimpi buruk pun hilang begitu saja. Mereka sadar bahwa mereka harus memegang janji mereka untuk tidak pernah kembali ke hutan terlarang itu.